Meskipun kalah 1-0 di tangan Aston Villa, Arsenal sebetulnya tidak perlu berkecil hati. Karena mereka telah berhasil melakukan apa yang gagal dilakukan oleh Manchester City dan Pep Guardiola di laga sebelumnya, yaitu mendominasi Aston Villa di Villa Park. Statistik telah menunjukkan bahwa Arsenal mendominasi pertandingan dengan mendominasi possession sebanyak 62% ketimbang yang diraih oleh Aston Villa 38%. Dan dari segi penciptaan peluang, Arsenal juga lebih tinggi daripada Aston Villa. Yang diraih mereka adalah 1,4 XG ketimbang 0,6 XG oleh Aston Villa. Sebelum laga ini dimulai, kita semua tahu apa yang akan dilakukan oleh Unai Emery dan Aston Villa. Mereka akan memasangkan garis pertahanan yang sangat tinggi. Tujuan dari taktik ini adalah untuk mengurangi ruang yang diciptakan di depan lini pertahanan mereka, agar pemain-pemain Arsenal tidak mendapatkan waktu dan ruang untuk beroperasi. Tapi ada satu titik kelemahan dari Aston Villa ketika mereka menggunakan taktik seperti ini. Mereka harus sangat agresif untuk melakukan pertahanan dari depan, yaitu untuk melakukan pressing yang ketat ke pemain-pemain Arsenal yang sedang memegang bola. Ini adalah tanggung jawab yang lebih ditaruh ke pundaknya Ollie Watkins dan Youri Tielemans di depan. Jadi kita langsung aja lihat ke papan taktik. Seperti yang kita lihat, Aston Villa itu meninggalkan ruang yang sangat besar di belakang lini pertahanan mereka. Dan ketika Zinchenko yang berperan sebagai inverted fullback di pertandingan kali ini memegang bola, Zinchenko itu bisa mengatur tempo dan juga berperan sebagai deep lying playmaker untuk bisa melambungkan bola-bola dari lini tengah langsung ke depan. Jadi ini adalah tugas yang sangat penting untuk Tielemans untuk menjaga ketat Zinchenko supaya dia tidak bisa melambungkan bola ke belakang lini pertahanan Villa. Tapi mungkin apa yang terjadi di pertandingan kali ini adalah pemain-pemain Aston Villa sepertinya mengalami penurunan dalam stamina karena mereka sudah mengeluarkan hampir semuanya dari tangki bensin mereka ketika berhadapan dengan Manchester City. Dan sekarang ketika berhadapan dengan Arsenal, mereka hanya bisa menggunakan yang tersisa dari tangki tersebut. Dan ada dua komponen yang harus dilakukan oleh Arsenal di pertandingan kali ini kalau mereka ingin mengeksekusi rencana mereka dengan berhasil. Yaitu yang pertama adalah eksekusi umpan lambung dari lini tengah. Itu yang akan dilakukan oleh Zinchenko dan sangat dibantu sekali dengan kelengahannya Tielemans dalam melakukan marking di area ini. Itu komponen yang pertama. Dan yang kedua adalah ketika bola lambung ini dilambungkan ke depan, siapa yang akan bergerak untuk menyerang area kosong di sisi belakang lini pertahanan Villa? Arsenal memiliki 3 pemain yang sangat tajam dalam melakukan pergerakan ini. Satu adalah Gabriel Martinelli di sayap kiri, Kai Havertz yang beroperasi di area half space, dan juga ada Gabriel Jesus yang bermain sangat fluid di laga ini. Dan apa yang dilakukan oleh Arteta untuk memaksimalkan rencana ini? Arteta di pertandingan kali ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dengan membuat taktik yang bagus untuk Arsenal. Dia memasangkan Gabriel Martinelli selebar-lebarnya mungkin keluar lapangan. Dan ini akan menarik perhatiannya Ezri Konsa yang sangat terpaku dengan ancaman besar Gabriel Martinelli karena dia sangat tidak menginginkan posisi atau situasi 1 lawan 1 dengan Gabriel Martinelli yang memiliki skill individu yang luar biasa. Dan ketika Ezri Konsa ini ditarik perhatiannya ke sayap kiri Arsenal, ini pun juga akan menciptakan ruang atau lubang di antara
Ezri Konsa, dan juga Diego Carlos. Dan pastinya ruang ini bisa dimanfaatkan oleh Kai Havertz dan juga Gabriel Jesus dengan pergerakan kedua pemain tersebut. Yang harus kita perhatikan adalah Aston Villa memasangkan garis pertahanan yang sangat tinggi, bisa terlihat ruang yang tercipta di belakangnya, dan yang harus diperhatikan adalah marking yang tidak ketat sama sekali yang dilakukan oleh Youri Tielemans ke Zinchenko, dan akhirnya ini menyebabkan ruang dan waktu yang berlebihan banyak untuk Zinchenko bisa melambungkan bola ke depan. Dan yang harus kita perhatikan adalah pergerakannya Kai Havertz dan Gabriel Jesus yang menyerang lubang di antara Konsa dan Diego Carlos yang tadi baru saya jelaskan. Dan hal yang sama pun juga terjadi di babak kedua ketika Moussa Diaby menggantikan Youri Tielemans. Zinchenko diberikan waktu dan ruang terlalu banyak untuk bisa melambungkan bola dari lini tengah ke depan. Dan yang harus diperhatikan juga adalah Matty Cash yang menggantikan Ezri Konsa di babak kedua juga sudah terpaku dengan posisinya Gabriel Martinelli, dan ini menyebabkan ruang antara Matty Cash dan Diego Carlos yang sudah ditempati oleh Kai Havertz yang sudah siap untuk menyerang lubang tersebut ketika Zinchenko sudah siap menarik pelatuk pistolnya. Dari heatmapnya itu kita sudah bisa lihat antusias atau niat dari Arsenal untuk menyerang sisi kanan Aston Villa. Dan di pertandingan kali ini kita juga harus memberikan pujian yang lebih banyak untuk Mikel Arteta yang menurut saya sudah memberikan taktik yang sangat tepat untuk bisa memanfaatkan kelemahan-kelemahan di lini pertahanan Aston Villa. Salah satu hal tersebut adalah ketika dia memasangkan Kai Havertz di posisi nomor 8 di sisi kiri. Kelihatannya Havertz ini sedang lagi naik daun, sudah mencetak gol melawan Brentford dan juga melawan Luton. Dan akhirnya melawan Aston Villa juga dipercayai oleh Mikel Arteta. Dan sekali lagi membayar kepercayaan Mikel Arteta di laga tersebut. Karena di posisi nomor 8 sisi kiri ini, Kai Havertz itu sangat pintar dalam membaca ruang yang terbuka di lini pertahanan Villa. Persepsinya sangat bagus, dan juga ketika dia lagi menyerang area tersebut, dia juga bisa menggunakan fisiknya yang cukup besar untuk bisa merusak organisasi pertahanan Aston Villa. Terlebih lagi ketika Kai Havertz itu lagi menyerang titik blind spot di belakang Diego Carlos, yang nggak cuma harus memikirkan ancaman besar dari Gabriel Jesus dan Eddie Nketiah di babak kedua, tapi dia juga harus memikirkan atau juga harus merasa terusik ketika Havertz melakukan pergerakan menusuk di titik blind spot di belakang Carlos ini. Dan itulah yang terjadi ketika gol Arsenal yang dianulir offside. Martin Odegaard melambungkan bola ke area kotak penalti dan Diego Carlos harus menjaga pergerakan dua pemain Arsenal ini yang sangat tajam. Satu dari Eddie Nketiah, seorang poacher di kotak penalti, tapi nggak cuma Nketiah, Havertz pun juga memberikan pergerakan yang sangat menusuk. Dan ketika bola sudah di area kotak penalti tersebut, Havertz bisa memberikan dominasi fisiknya atas Matty Cash. Dan akhirnya bola pun bisa bersarang di gawang Aston Villa. Meskipun gol ini dianulir offside oleh wasit, Kai Havertz sudah menunjukkan bahwa Arteta itu sudah memberikan taktiknya yang tepat untuk bisa memanfaatkan kelemahan Aston Villa. Arsenal sangat sukses di pertandingan kali ini karena Arsenal telah berhasil melakukan apa yang gagal dilakukan oleh Manchester City dan Pep Guardiola, yaitu mendominasi Aston Villa di Villa Park. Ini suatu pencapaian yang gagal dilakukan oleh banyak tim di Villa Park musim ini. Statistik telah menunjukkan bahwa Aston Villa hanya bisa meraih 32% possession.
Ini menunjukkan seberapa dominannya Arsenal di pertandingan kali ini. Dan hal ini bisa terjadi karena Arteta itu sudah mengenali ancaman besar Aston Villa ketika mereka membangun serangan. Arteta mengenali bahwa Arsenal, kalau mereka ingin mendominasi pertandingan ini, mereka harus menghentikan pengaliran bola dari belakang di sumbernya, yaitu Pau Torres yang sangat bagus dalam melakukan umpan-umpan progresif dari belakang ke depan dengan kaki kirinya yang cukup maut. Jadi ini yang dilakukan oleh Arteta dan Arsenal ketika mereka melakukan pressing dari depan. Ketika Pau Torres menerima bola, dia memiliki beberapa opsi umpan, yaitu ke sisi kanan ke Diego Carlos, sisi tengah ke Douglas Luiz, dan sisi kiri ke Lucas Digne. Dan jalur umpan ke Diego Carlos ini seringkali ditutup oleh Gabriel Jesus yang sekaligus menjaga ketat Emi Martinez. Dan jalur umpan ke sisi kiri Lucas Digne ini pun juga dijaga oleh Bukayo Saka. Dan ini menyisakan opsi umpan yang lebih sedikit untuk Pau Torres. Dan ketika dia mencoba untuk memberikan umpan pendek ke sisi tengah ke Douglas Luiz, dia akan dihantui oleh Martin Odegaard secara ketat, dan Gabriel Jesus ketika dia melihat Odegaard sudah mulai bergerak, ini seperti sinyal di otaknya agar bisa langsung dengan siaga langsung memberikan jebakan pressing ke Douglas Luiz. Luiz 1 lawan 2 dengan Odegaard dan Jesus, ini bisa menyebabkan perebutan bola di area yang sangat berbahaya untuk Arsenal. Dan ketika Arsenal mendapatkan bola di area sepenting ini, mereka bisa langsung melakukan transisi cepat. Dan Pau Torres ini juga memiliki umpan-umpan progresif yang sangat bagus. Nggak cuma ke Douglas Luiz saja, tapi dia juga memiliki satu opsi umpan lagi ke depan yang mungkin lebih sulit dan juga lebih panjang jaraknya, yaitu ke John McGinn. Dan hal yang sama pun juga terjadi ketika Torres ini memberikan umpannya ke John McGinn, dan dia akan dihadang oleh salah satu jangkar terbaik di dunia saat ini, yaitu Declan Rice. Meskipun John McGinn ini sedang bermain bagus musim ini, tapi dia dihadang oleh Rice, ini juga bisa membuat dirinya memberikan kontrol yang kurang matang. Dan juga hal yang sama terjadi juga ketika Martin Odegaard akan memberikan jebakan pressing yang sama dilakukan oleh Gabriel Jesus. Dan Rice dan Odegaard bisa menciptakan situasi di mana mereka bisa merebut bola dari John McGinn, dan akhirnya ketika Odegaard menerima bola, dia bisa melakukan transisi cepat dengan memberikan umpan ke Bukayo Saka dan juga pemain-pemain Arsenal di depannya. Di situasi seperti ini, Pau Torres sedang menerima bola, dan kita bisa lihat Gabriel Jesus menutup jalur umpan ke Diego Carlos sekaligus melakukan marking ke Emi Martinez. Bukayo Saka menutup jalur umpan ke Lucas Digne, dan ini akan menyisakan opsi umpan yang lebih sedikit lagi untuk Pau Torres yang akhirnya harus melakukan umpan progresif yang lumayan sulit ke John McGinn yang dihadang oleh Declan Rice, dan ini akan menjadi aktivasi pergerakan mundurnya dari Martin Odegaard untuk melakukan jebakan pressing, dan ini akhirnya menyebabkan situasi yang berbahaya di mana Declan Rice merebut bola dan bisa memberikan bola antara ke Jesus atau ke Bukayo Saka. Arsenal di pertandingan kali ini sudah mengeksekusi rencana taktik mereka dengan hampir sempurna, karena mereka telah berhasil melakukan apa yang sekali lagi gagal dilakukan oleh Manchester City dan Pep Guardiola. Tapi sayangnya untuk Arsenal, golnya John McGinn itu terjadi ketika mereka masih belum menemukan ritme sejati mereka di awal-awal pertandingan. Karena sejak gol itu terjadi, Arsenal bisa dibilang sudah mendominasi Aston Villa di Villa Park. Dan juga mungkin salah satu kelemahan dari permainan Arsenal di laga ini adalah yang sudah diutarakan oleh Mikel Arteta. Karena mereka sudah menjalankan rencana taktik mereka
dan akhirnya mereka menemukan situasi yang bagus untuk bisa menyakiti Aston Villa. Tapi ketika mereka sudah berada di situasi seperti ini, mereka seringkali gagal membuat keputusan yang tepat, antara membuat killer pass atau memberikan finishing yang tajam di depan gawang. Oke guys, jadi sampai di sana saja analisa saya mengenai performa Arsenal melawan Aston Villa. Menurut saya, Arsenal tidak perlu berkecil hati karena mereka dari segi taktik juga sudah mendominasi Aston Villa. Oke, jadi kalau kalian sudah enjoy dengan analisa saya di video kali ini, jangan ragu-ragu untuk langsung klik like dan subscribe karena saya bakal terus upload konten-konten Premier League di hari-hari mendatang. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.